Tonton video ini kalau kamu mau beli drone bekas. Jadi ini adalah drone DJI Flip yang saya beli second. Sebelumnya saya mau sedikit cerita dulu, kenapa milih DJI Flip ketimbang DJI Neo 2 yang sedang ramai di mana-mana. Kedua drone DJI ini memang kerap dibandingkan, karena selisih harga keduanya yang sedikit. Secara fitur memang DJI Neo 2 lebih unggul khususnya dalam hal tracking. Selain itu, Neo 2 juga punya sensor 360 derajat yang bisa menghindari objek atau rintangan dari segala sisi. Dengan sensor anti-tabrak tersebut, tentu membuatnya sangat ramah untuk pemula. Sedangkan DJI Flip ini hanya punya sensor brake atau pengereman. Jadi drone akan berhenti jika ada halangan di depannya. Itu pun sensornya hanya menghadap ke depan. Jadi kalau ke samping ataupun mundur tetap masih bisa nabrak. Lantas, apa yang membuat saya memilih DJI Flip ketimbang Neo 2? Yang pertama adalah dari segi baterai. DJI Neo 2 hanya mampu terbang dalam 12 menit saja, meskipun untuk yang paket combo sudah mendapatkan 3 baterai. Sementara itu, untuk DJI Flip ini bisa di atas 20 menit untuk sekali terbang. Sedangkan alasan kedua dan yang paling utama adalah kamera. DJI Neo hanya dibekali kamera dengan image sensor setengah inch, sementara DJI Flip memiliki image sensor 3/4 inch. Selain itu, DJI Flip memiliki 3 axis gimbal yang membuat videonya lebih stabil. Kamera DJI Flip ini sama persis dengan yang digunakan pada DJI Mini 4 Pro. So, semua kembali ke kebutuhan. Jika kamu lebih mengandalkan fitur tracking seperti untuk video lari, vlog, sepeda, maka DJI Neo 2 lebih worth it. Namun jika kamu mementingkan kualitas kamera dengan fitur tracking minimalis, maka DJI Flip adalah pilihannya. Oke, sekarang kita ke pembahasan utamanya. Untuk membeli second, sangat disarankan untuk ketemu dengan penjualnya secara langsung, karena kamu bisa bertanya riwayat pembelian dan juga tentunya mengecek kelengkapannya. Pada DJI Flip yang saya beli ini, kebetulan semuanya masih lengkap seperti baru, mulai dari propeller cadangan, screwdriver, buku manual, serta kartu garansi. Usahakan kamu beli yang masih ada garansinya, sehingga bila terjadi apa-apa masih bisa klaim garansi. DJI Flip yang saya beli ini masih memiliki garansi aktif 3 bulan. Selanjutnya, cek kondisi fisik. Lihat apakah ada lecet pada drone akibat pernah crash atau tidak. Begitu juga dengan motor propellernya apakah masih berputar normal atau tidak. Dengan mengecek secara langsung, kamu juga bisa sekaligus tes terbang. Nah, ini adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan saat membeli drone bekas, khususnya drone DJI. Setiap drone DJI itu bisa dikaitkan dengan akun pada aplikasi DJI. Beberapa kasus yang terjadi, penjual hanya melakukan logout, sehingga drone masih tertaut dengan akun pemilik lama. Meski drone masih bisa diterbangkan, namun jika terjadi kerusakan pada remote, maka tidak bisa diganti dengan remote baru. Begitu juga sebaliknya, remote tersebut tidak bisa digunakan untuk drone lain. Jadi pastikan, kamu atau sang penjual sudah menghapus device dari akunnya. Caranya buka aplikasi DJI lalu ke profil dan pilih manajemen perangkat. Harusnya di sana muncul hapus perangkat dari akun atau remove device from account. Setelah drone tidak tertaut dengan akun penjual, selanjutnya kamu bisa langsung bind atau mengaitkan ke akun DJI milikmu. Cycle count atau yang biasa disingkat CC adalah jumlah siklus pengisian daya penuh yang sudah dilalui baterai. Hal ini menunjukkan tingkat penggunaan dari baterai itu sendiri. Umumnya, baterai drone DJI memiliki CC ideal sampai 300. Jadi kamu masih bisa menggunakan baterai sampai sebanyak itu, sebelum kemudian performanya akan turun. Nah, untuk mengeceknya, caranya juga sangat mudah. Sebelumnya pastikan kamu sudah mengkoneksikan drone ke remote atau aplikasi. Selanjutnya, silakan buka aplikasi DJI lalu pilih Go Fly. Kemudian klik titik 3 di sisi pojok atas dan scroll ke bawah pada bagian keselamatan. Setelah itu klik informasi baterai. Di sana akan muncul hitungan siklus baterai atau cycle count. Baterai DJI Flip saya di situ menunjukkan 16, yang artinya pemakaiannya masih sangat rendah. Selanjutnya kamu bisa melakukan tes terbang untuk menguji kestabilan drone, kualitas kamera, kemampuan sinyal dan berbagai fitur-fitur yang dimiliki oleh drone tersebut. Sedikit tips buat para pemula. Sebelum menerbangkan drone, pastikan sudah memperbarui GPS untuk menentukan titik awal atau home point. Tandanya bisa dilihat pada sinyal GPS di pojok atas tidak berwarna merah. Selain itu, drone juga akan memberikan notifikasi home point updated. Jadi setelah drone dinyalakan, tunggu saja 10-20 detik. Home point updated. Ini penting,
ketika akan menggunakan fitur Return to Home, sehingga drone bisa kembali pada titik lepas landas secara akurat. Hampir semua drone saat ini sudah dibekali dengan fitur Return to Home. Tinggal sekali pencet drone akan kembali dengan sendirinya. Selanjutnya kamu bisa melihat apakah drone tersebut stabil atau tidak. Nah, bisa dilihat pada footage ini hasilnya cukup stabil ya. Kualitas kameranya juga cukup tajam. Video ini hanya hasil screen record di HP. Untuk hasil videonya tentunya lebih tajam lagi. Selanjutnya kamu juga bisa mencoba beberapa fitur drone yang akan kamu beli. Pada DJI Flip ini misalnya sudah punya fitur D-Log untuk menghasilkan warna flat sehingga bisa lebih cakep untuk color grading. Selain itu juga dibekali dengan beberapa fitur AI seperti subject tracking, drone, rocket, orbit dan lainnya untuk menghasilkan cinematic move secara mudah. Oke, kita coba fitur RTH-nya dengan cara tekan dan tahan tombol RTH di remote sampai ada notifikasi. Return to home. Setelah itu, drone akan kembali otomatis ke home point tanpa kita melakukan apapun. Itu tadi beberapa tips membeli drone bekas. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya.